Kita tidak tahu posisi Bapak sebetulnya sebagai ketua BAP itu. Yang penting Pak Tamsil itu lebih terkenal di publik ya, dan teman seperjuangan. Makanya saya telepon Bapak untuk kita bisa menyampaikan aspirasi. Nah ternyata pas gitu posisi Bapak, alhamdulillah. Yang intinya sebetulnya petisi 100 itu ingin terus bersuara sesuai dengan tuntutan awal yang kita bacakan bulan Agustus yang lalu ya di ruang GBHN Nusantara 5, bahwa waktu itu tuntutan utama kita adalah agar DPR, DPD dan MPR itu memulai proses pemakzulan Pak Jokowi. Tapi itu bukan isu yang akan kita bahas pada siang ini, meskipun tetap bahwa tuntutan itu masih terus kita akan suarakan. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Nanti saya akan mempersilakan teman-teman lain dari petisi 100. Apa perlu saya sebutkan nama atau nanti pas memperkenalkan diri? Ya nanti saja ya. Intinya sebetulnya dengan berbagai pertimbangan dan analisis, termasuk misalnya ada penggunaan kekerasan oleh aparat gabungan yang dipersenjatain secara berlebihan misalnya, lalu ada korban. Ini satu hal yang menjadi catatan bahwa ini bermasalah. Kemudian kita juga mencatat ada sekian undang-undang dan peraturan yang dilanggar. Salah satunya misalnya memasukkan proyek Rempang ini sebagai program strategis nasional PSN. Ini jelas melanggar, apalagi sebetulnya Menko Perekonomian itu kan punya kriteria bahwa kalau satu proyek masuk menjadi proyek PSN, maka apa saja yang harus dipenuhi, termasuk perlu ada misalnya studi kelayakan. Nah itu tidak dilakukan. Kemudian di samping banyaknya pelanggaran, tadi pertama itu penggunaan pendekatan kekuasaan yang berlebihan, kita juga mengkhawatirkan adanya motif lain yang bernuansa moral hazard. Misalnya penggunaan dana dari luar negeri dalam bentuk misalnya hasil korupsi atau uang yang dilarikan ke luar negeri untuk prinsipnya untuk mencuci uang misalnya. Ya. Kemudian juga ada kepentingan Cina. Ya, untuk apa? Untuk secara ekonomi menguasai kita, memasarkan produknya, tapi juga nanti bisa mendatangkan TKA Cina yang sudah terjadi misalnya di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah, dan mungkin di tempat-tempat lain, termasuk kalau tidak salah itu ada penambangan bauksit ya di sekitar Kepri atau di sekitar Batam lah intinya. Kemudian juga kita mengkhawatirkan tentang adanya kepentingan untuk perluasan wilayah atau tempat tinggal bagi Singapura. Nah dengan berbagai catatan itu kita ujungnya sebenarnya menuntut ya, menyampaikan tuntutan ada 3 hal penting. Pertama, supaya proyek Rempang Eco City itu segera dibatalkan. Kemudian kedua, karena Presiden Jokowi itu sebagai pimpinan negara, pimpinan pemerintahan eksekutif, dan di sisi lain terjadi banyak pelanggaran hukum dan undang-undang, termasuk juga sebetulnya pelanggaran konstitusi, maka kami menuntut supaya Pak Jokowi itu segera menjalani proses pemakzulan. Kemudian yang ketiga itu adalah agar semua pejabat negara yang terlibat dalam proyek ini, proyek yang melanggar sekian banyak undang-undang dan peraturan ini, termasuk juga kita catat ada kebohongan publik ya dalam upaya untuk menjalankan proyek ini, maka kita tuntut supaya kepala-kepala lembaga atau menteri-menteri yang diduga terkait terlibat melakukan tindakan yang melanggar hukum ini untuk bisa juga diproses secara hukum. Itu mungkin 3 hal penting yang menjadi tuntutan petisi 100.
Minimal dengan kita sampaikan ini ke DPD RI, DPD juga bisa nanti memfollow up atau malah juga ikut mendukung upaya kita agar hukum itu ditegakkan. Tapi juga ini menjadi alasan bagi kita untuk menyebar tuntutan petisi 100 ini kepada publik. Nah, selanjutnya saya kira akan banyak teman-teman menyampaikan aspirasi, termasuk juga ada informasi dari teman petisi 100 yang berkunjung ya. Sudah tadi Pak. Nanti akan dijelaskan ya. Baik, selanjutnya saya kira saya persilakan Pak Antoni.